Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kinabalu, dan hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang transformasi layanan keuangan, khususnya mengenai peran artificial intelligence dan embedded finance dalam transformasi tersebut. Anggota kami terdiri dari yang pertama ada Muhammad Sakif dengan NIM 24116088, yang kedua ada Novita Uswahtun dengan NIM 24116074, yang ketiga ada Putra Jati Pratama dengan NIM 24116102, yang keempat ada Laila Rizky Subekti dengan NIM 24116105. Baik, saya Muhammad Sakif, saya akan menjelaskan tentang materi embedded finance. Embedded finance adalah integrasi layanan keuangan ke dalam platform non-keuangan. Artinya layanan finansial seperti pembayaran pinjaman atau asuransi sekarang bisa kita temukan langsung di aplikasi seperti e-commerce atau ride sharing. Contoh yang umum adalah fitur pay later di Tokopedia dan di Shopee, di mana kita bisa membeli barang sekarang dan membayarnya nanti tanpa perlu berpindah ke aplikasi perbankan. Manfaat utama dari embedded finance adalah akses yang lebih mudah, efisiensi dalam transaksi, meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke bank. Namun ada resikonya juga. Resikonya yaitu ada konsumen bisa terjebak dalam utang digital, ada kurang pemahaman tentang bunga atau tenda yang dikenakan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi finansial dalam memastikan adanya perlindungan konsumen dalam setiap layanan embedded finance. Saya Laila, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai risiko penggunaan artificial intelligence dalam industri fintech. AI memang membawa efisiensi dan inovasi di bidang keuangan, seperti dalam deteksi penipuan, chatbot, layanan pelanggan, hingga sistem penilaian kredit otomatis. Tetapi, kita tidak boleh lupa, AI juga bisa menimbulkan risiko serius. Yang pertama, ada risiko bias algoritma, di mana sistem AI bisa secara tidak sadar mendiskriminasi pengguna berdasarkan data histori yang tidak objektif. Kedua, isu privasi dan keamanan data menjadi sangat krusial. Dan yang ketiga, keputusan otomatis AI bisa mengurangi transparansi dan akuntabilitas, apalagi jika konsumen tidak tahu bagaimana hasil akhir ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi mitigasi, seperti audit algoritma secara berkala, transparansi dalam penggunaan data, dan kolaborasi erat antara pelaku industri dan regulator. Dengan begitu, AI bisa dimanfaatkan secara aman, adil, dan bertanggung jawab dalam layanan keuangan. Saya Navita Aswatun Hasanah akan membahas soal ketiga, yaitu dampak pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga ahli di era AI, seperti kasus yang terjadi di Microsoft. Ketika perusahaan memberhentikan karyawan yang justru ikut membantu membangun teknologi AI tersebut, ada konsekuensi besar, baik bagi internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi internal, motivasi dan kepercayaan karyawan bisa menurun. Karyawan akan merasa tidak aman dan kurang dihargai. Dari sisi eksternal, reputasi perusahaan bisa tercoreng. Konsumen, investor, dan mitra bisa mempertanyakan etika dan komitmen perusahaan terhadap SDM-nya. Padahal, tenaga ahli merupakan core value perusahaan atau aset yang tidak ternilai. Maka, perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keberlangsungan karir sumber daya manusianya. Karena teknologi canggih sekalipun tetap membutuhkan manusia yang mengelola dan mengembangkannya. Baik, saya Putra Jati Pratama akan menutup presentasi ini dengan membawakan bagian keempat, yaitu tentang mind mapping dan kesimpulan dari materi presentasi kami pada UAS kali ini.
kami membuat mind mapping dengan topik peran AI dalam transformasi fintech. Mind map ini kami bagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu ada 4 cabang utama. Yang pertama, manfaat AI dalam fintech, resiko yang ditimbulkan, regulasi yang diperlukan, serta studi kasus aktual di industri. Untuk yang pertama ada 3 contoh seperti otomatisasi pekerjaan, peningkatan efisiensi waktu, kemudian analisis data skala besar. Lalu untuk regulasi ada 3 contoh, perlindungan data, etika penggunaan AI, dan pengawasan pengembang AI. Kemudian untuk resiko AI ada 3 contoh juga. Yang pertama pengangguran, diskriminasi data, kemudian kebocoran data pribadi. Kemudian yang cabang yang keempat yaitu studi kasus. Ada 3 contoh, AI dalam pendidikan, AI dalam sistem kesehatan, dan AI pada perusahaan. Selanjutnya ke slide kesimpulan. Sebagai penutup dari penjelasan yang telah kami sampaikan di awal tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi seperti embedded finance dan artificial intelligence memberikan peluang besar dalam mendorong inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Namun, di balik kemajuan ini terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan, mulai dari resiko etika, privasi, hingga dampak sosial, seperti pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga ahli. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab. Artinya, setiap penerapan teknologi harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen, regulasi yang tepat, serta penghargaan terhadap sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam perusahaan. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang menyeluruh, kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan ekosistem teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga berkelanjutan, adil, dan manusiawi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.